warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila dari S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan menyajikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Sebelum masuk ke materi, saya akan membaca pokok bahasan yang akan saya tampilkan pada hari ini. Baik, di sini pokok bahasannya itu, yang pertama ada pengertian reproduksi, yang kedua ada organ dan fungsi dari sistem reproduksi, yang ketiga ada penyakit pada sistem reproduksi, dan yang terakhir ada personal hygiene organ reproduksi. Nah, di sini apa sih kesehatan reproduksi itu? Baik, kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, tapi ini tuh serta dengan fungsi dan prosesnya, atau suatu keadaan di mana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya, serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman. Nah, di sini apa saja sih organ dan fungsi dari sistem reproduksi? Nah, di sini tuh ada organ reproduksi wanita bagian luar. Bagian luar itu ada labia mayora atau bibir besar adalah bagian yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Selanjutnya ada labia minora. Nah, labia minora ini diterjemahkan sebagai bibir kecil. Nah, labia minora ini terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi, tapi bukan ke area vagina atau uretra. Yang ketiga ada kelenjar Bartholin. Nah, kelenjar ini tuh terletaknya di samping lubang vagina dan menghasilkan sekresi cairan berupa lendir. Nah, selanjutnya ada klitoris. Nah, klitoris ini itu kedua labia minora bertemu dengan klitoris, yaitu tonjolan kecil dan sensitif. Nah, klitoris ini itu ditutupi dengan lipatan kulit yang disebut dengan preputium, yang mirip dengan kulup di ujung penis. Selanjutnya ada organ reproduksi bagian dalam. Nah, di bagian dalam ini ada vagina. Nah, vagina ini adalah saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Nah, vagina ini tuh biasanya dikenal sebagai jalan lahirnya bayi. Yang kedua ada rahim. Nah, rahim ini organ yang berongga berbentuk buah seperti buah pir, yang merupakan tempat janin yang sedang berkembang biak. Nah, rahim ini dibagi menjadi dua, yaitu serviks, bagian serviks yang merupakan bawah dan tumbuh utama itu di rahim yang disebut korpus. Yang ketiga ada ovarium. Nah, di ovarium ini adalah kelenjar kecil berbentuk oval terletak di kedua sisi rahim. Nah, ovarium ini dapat menghasilkan sel telur dan hormon. Nah, yang terakhir ada sel tuba atau tuba Pavlovi. Nah, tuba ini itu saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai terowongan bagi ovum untuk melakukan perjalanan dari ovarium ke rahim. Selanjutnya ada organ reproduksi pria bagian luar. Yang pertama ada penis. Nah, penis ini itu salah satu organ mengalami perubahan seiringnya perubahan pertumbuhan pada masa puber pria. Nah, penis ini tuh dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama ada kepala penis, yang kedua batang penis, dan yang terakhir yang kedua itu ada skrotum. Nah, skrotum ini itu organ yang reproduksi yang berbentuk seperti kantung. Nah, organ ini itu terletak di belakang atau pangkal penis. Nah, di testis. Yang terakhir ada testis. Nah, testis ini organ vital yang dari sistem reproduksi. Organ ini tuh berada di dalam skrotum dan berperan
sebagai tempat reproduksi bagi sperma dan testosteron. Yang selanjutnya ada organ reproduksi pria bagian dalam, ada epididymis. Nah, epididymis ini saluran panjang yang berada di belakang testis. Nah, epididymis ini tuh berfungsi untuk memasak dan mematangkan sperma setelah diproduksi agar bisa membuahi sel telur. Nah, yang kedua ada vas deferens. Nah, vas deferens ini tuh organ saluran panjang yang mengantarkan sperma keluar dari ejakulasi. Nah, ada yang ketiga, ada fesis seminalis. Fesis seminalis ini terletak di bagian dasar pantung kemih. Fesis seminalis ini itu berperan memberikan tenaga bagi sperma yang aktif untuk bergerak. Dan yang terakhir ada uretra. Uretra ini memproduksi cairan untuk melumasi kantung kemih. Selanjutnya, apa saja sih penyakit pada sistem reproduksi? Yuk, mari kita simak. Yang pertama itu ada sistem reproduksi wanita. Nah, penyakitnya ini ada PCOS. Nah, PCOS ini apa sih? Nah, PCOS atau sindrom ovarium polikistik ini adalah kondisi yang mempengaruhi kadar hormon wanita. Nah, wanita yang menderita penyakit ini itu akan menghasilkan hormon seksual androgen dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ini dapat mengakibatkan penderita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur, bahkan tidak menstruasi sama sekali, serta sulit hamil. Yang kedua ada miom. Miom ini bisa disebut juga tumor jinak yang tumbuh di rahim. Nah, tumor ini tuh merupakan penyakit sistem reproduksi wanita. Ini tuh sering menyerang wanita di usia produktif. Nah, gejalanya ini berupa pendarahan dari vagina di luar masa haid, nyeri panggul, kram, atau nyeri pada perut, terus nyeri punggung, dan sering merasa pipis, serta nyeri saat berhubungan seksual. Lanjut, yang ketiga itu ada endometriosis. Nah, di sini itu penyakit yang membentuk lapisan dinding rahim ini tuh tumbuh di tempat lain dalam tubuh. Nah, jaringan ini tuh bisa tumbuh di ovarium, bagian belakang rahim, usus, bahkan di kandung kemih. Nah, jaringan tempat ini tuh biasanya akan menyebabkan nyeri haid yang hebat, pendarahan menstruasi yang deras, nyeri saat berhubungan seksual, serta sulit hamil. Dan yang keempat ada radang panggul. Di radang panggul ini, penyakitnya kerap pada sistem reproduksi pria itu, wanita itu adalah radang panggul yang disebabkan oleh bakteri atau infeksi. Nah, biasanya itu dapat merambat dan masuk ke dalam panggul melalui vagina dan leher rahim. Nah, salah satu penyebabnya itu paling umum ini adalah penyakit menular seksual seperti chlamydia dan gonore. Nah, jika tidak diobati penyakit ini tuh bisa menyebabkan nyeri panggul dalam jangka panjang, selalu tersumbatnya sel telur, terus ada kehamilan ektopik. Yang terakhir ada kanker pada reproduksi wanita. Nah, di kanker ini tuh biasanya tuh disebut dengan kanker ginekologi. Nah, berapa jenis kanker ini? Ada kanker rahim, ada kanker mulut rahim, dan ada kanker ovarium, dan kanker vagina. Nah, di sini ada penyakit pada sistem reproduksi pria. Yang pertama itu ada epididymitis. Nah, penyakit ini itu biasanya tuh disebabkan adanya peradangan di bagian epididymisnya. Nah, ini tuh salurannya di dalam skrotum ini menempel pada testis. Nah, saluran ini tuh berperan untuk mengangkut, menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Nah, yang kedua itu ada orsitis. Nah, penyakit ini tuh seperti ada peradangan pada testis yang biasanya tuh disebabkan oleh infeksi atau virus. Orsitis ini bisa menyerang dari salah satu testis maupun keduanya. Nah, seperti epididymis, orsitis ini tuh bisa menyebabkan buah
buah jakar yang bengkak, nyeri, dan bila tidak ditangani itu bisa menyebabkan kemandulan. Selanjutnya ada gangguan prostat. Nah, gangguan prostat ini kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Nah, kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan melindungi sperma. Nah, biasanya gangguan prostat itu berupa peradangan prostat atau pembesaran prostat atau BPH, atau bisa disebut juga dengan kanker prostat. Yang keempat ada hipogonadisme. Nah, di sini penyakitnya ketika pria tidak mengalami atau tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Pria dewasa ini kondisinya dapat menyebabkan penurunan libido. Nah, gangguan ini berproduksi gangguan ini dapat mengganggu produksi sperma dan fungsi organ-organ reproduksi lainnya. Nah, apa saja sih personal hygiene organ reproduksi? Nah, untuk personal hygiene organ reproduksi wanita itu yang pertama, selalu menjaga kebersihan alat kelamin luar dengan cara mencukur dan memotong rambut vagina yang terlampau tebal, karena biasanya di sana banyak tersembunyinya kuman. Yang kedua, produk kosmetik pembersihnya ini dan pengaruh vagina ini seharusnya tidak dianjurkan atau tidak digunakan lagi sembarangan. Nah, ini dapat membahayakan kuman lactobacillus. Nah, kuman ini berfungsi untuk menjaga keasaman vagina tetap dalam pH 3,5 sampai 4,5 dalam keadaan asam. Nah, biasanya vagina ini dapat membersihkan diri secara alami dan melawan kuman-kuman yang abnormal. Yang ketiga ada hindari pemakaian tisu atau bedak tol. Nah, ini biasanya di vagina sering membuat iritasi ya. Nah, terus bisa menyebabkan vagina membersihkan vagina ini dengan tisu ini bisa menimbulkan tertinggalnya benda asing dalam vagina serta dapat mengakibatkan keputihan. Dan yang keempat ada biasakan cebok setelah buang air untuk mencebok kelamin dari depan ke arah belakang dan tidak menyentuh anus. Dan kalau mencebok anus yang benar mencebok dari arah belakang dan tidak menyentuh alat kelamin. Nah, ini menghindari masuknya kuman dari anus. Nah, selanjutnya hygiene organ reproduksi pria. Yang pertama menjaga kebersihan daerah kelamin, menjaga hygiene atau keberhasilan daerah kelamin, terutama pada daerah foreskin dari penis untuk menjaga terjadinya inflamasi. Yang kedua, hindari pemakaian celana ketat, tidak menggunakan celana yang ketat yang bisa menekan bagian skrotum. Nah, ini biasanya dan juga menghindari udara panas yang ekstrim di daerah skrotum. Yang ketiga pemeriksaan skrotum bisa dilakukan di rumah secara teratur setiap sebulan sekali. Nah, jika tidak biasa, seperti mengalami rasa nyeri sekitar skrotum ini, muncul pembekakan dan bentuk yang tidak biasa. Nah, yang keempat olahraga secara teratur. Biasanya olahraga untuk kesehatan jantung ya. Tapi olahraga ini juga bermanfaat loh untuk kesehatan reproduksi. Nah, yang kelima berperilaku seksual yang secara sehat dan berperilakunya berperilaku seksual yang sehat ini dapat menghindari resiko untuk menghindari penyakit infeksi manual seksual. Baik. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.